Oke teman-teman, selamat datang. Hari ini kita akan main detektif-detektifitan. Tapi bukan kasus kriminal, melainkan detektif keuangan. Dan korban kita hari ini adalah laporan tahunan 2025 dari salah satu raksasa di industri batubara, Golden Energy Mines atau GEMS. Yuk kita bedah bareng-bareng dokumen ini buat mengungkap cerita bisnis mereka selama setahun terakhir. Sekarang, Anda mungkin mikir, emangnya cerita apa sih yang bisa kita dapat dari tumpukan angka doang? Nah, justru disitulah serunya. Karena laporan keuangan itu bukan sekedar data loh. Ini tuh semacam novel, isinya narasi tentang kemenangan, tantangan, dan strategi sebuah perusahaan. Mari kita mulai investigasinya. Nah, ini dia nih penampakannya. Pusing kan lihatnya? Angka semua. Tapi tenang, jangan keburu takut. Tugas kita di sini adalah menyederhanakan semua ini. Mencari petunjuk-petunjuk penting yang bisa menceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi di perusahaan ini. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama subjek investigasi kita, Golden Energy Mines atau GEMS. Mereka ini perusahaan publik, pemain besar di pertambangan batubara. Penting banget buat kita pahami konteks ini sebelum kita terjun ke angka-angkanya. Nah, yang perlu kita tahu, GEMS ini bukan cuma satu perusahaan loh. Ini tuh grup raksasa yang punya banyak anak perusahaan. Coba lihat aja di slide. 3 anak perusahaannya aja total asetnya udah ratusan juta dolar. Ini nunjukin kalau laporan keuangan yang kita lihat ini adalah gabungan dari sebuah operasi bisnis yang super besar dan kompleks. Oke, kita masuk ke babak pertama investigasi, laporan posisi keuangan. Biar gampang, anggap aja ini kayak foto KTP keuangan perusahaan di satu tanggal spesifik, yaitu 31 Desember 2025. Isinya, apa aja yang mereka punya dan apa aja utang mereka. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita samain dulu bahasanya. Gampangnya gini, aset itu semua yang dipunya perusahaan dan ada nilainya, kayak uang kas, properti, alat berat. Nah sebaliknya, liabilitas itu ya semua kewajiban atau utang yang harus mereka bayar. Keseimbangan antara dua hal ini jadi kunci kesehatan finansial perusahaan. Nah ini dia petunjuk pertama kita, coba perhatikan perbandingannya. Total aset GEMS ternyata sedikit turun, dari 1,23 miliar dolar di 2024 jadi 1,19 miliar dolar di 2025. Penurunan ini bisa berarti banyak hal ya, mungkin mereka jual beberapa aset, atau bisa juga karena penyusutan nilai. Kita catat ini sebagai temuan pertama. Yang menarik banget itu, kalau kita lihat rincian asetnya. Coba lihat bagan ini. Pembagiannya tuh hampir 51% aset tidak lancar. Ini aset jangka panjang, kayak properti, tambang, dan 49% aset lancar, kayak uang kas yang gampang dicairkan. Ini menunjukkan struktur aset yang seimbang banget. Dan ini dia temuan yang paling seru. Walaupun asetnya turun sedikit, liabilitas atau total utang mereka justru turun drastis, hampir 100 juta dolar. Wah, ini bisa jadi ada hubungannya sama penurunan aset tadi. Mungkin mereka jual aset buat bayar utang. Kalau benar, ini langkah yang bagus banget. Artinya, perusahaan lagi berusaha memperkuat kondisi keuangannya. Oke, sekarang kita pindah ke barang bukti berikutnya, laporan laba rugi. Kalau tadi laporan posisi keuangan itu ibarat foto, nah yang ini lebih kayak film pendek yang menceritakan performa perusahaan sepanjang tahun 2025. Kita mulai dari angka yang paling atas, yaitu pendapatan. Selama tahun 2025, GEMS ini berhasil mencatatkan penjualan sebesar 2,41 miliar dolar. Wow, angka yang gede banget ya. Tapi pertanyaannya, gimana kalau dibandingin sama tahun lalu? Nah, ternyata ada penurunan dari angka 2,7 miliar dolar di tahun 2024. Penjualan yang lebih rendah ini langsung memunculkan pertanyaan kritis. Gimana dampaknya keuntungan perusahaan? Yuk, kita gali lebih dalam lagi. Slide ini nunjukin perjalanannya dengan jelas banget. Dari penjualan 2,41 miliar dolar, ternyata ada biaya sebesar 1,64 miliar dolar untuk bisa menghasilkan batu bara itu. Sisanya, itulah laba kotornya, 771 juta dolar. Jarak antara batang penjualan dan biaya inilah yang jadi penentu. Makin lebar jaraknya, ya makin untung perusahaannya. Pada akhirnya, buat para investor, semua itu ujung-ujungnya ngaruh ke angka ini, laba per saham. Dan angkanya turun hampir setengah dari tahun 2024 ke 2025. Ini adalah metrik kunci yang secara singkat merangkum penurunan profitabilitas yang dirasakan oleh setiap lembar saham. Oke, bagian terakhir investigasi kita, dan ini penting banget. Ingat ya, laba itu belum tentu sama dengan uang tunai yang ada di bank. Nah, laporan arus kas inilah yang menunjukkan pergerakan uang yang sesungguhnya. Disinilah kita benar-benar mengikuti jejak uangnya. Jadi, arus kas itu dibagi 3 kategori utama. Pertama, dari operasi. Ini dari bisnisnya sehari-hari. Kedua, dari investasi. Misalnya beli alat baru.
Dan ketiga dari pendanaan, contohnya bayar cicilan pinjaman. Dengan paham ketiganya, kita bisa dapat gambaran lengkap dari mana uang datang dan kemana uang itu pergi. Dari tiga ini, yang paling harus kita perhatikan itu arus kas dari operasi. Kenapa? Karena ini menunjukkan kesehatan bisnis inti mereka. Dan di sini ceritanya bagus banget. Games berhasil mengumpulkan uang tunai 2,37 miliar dolar dari pelanggan. Artinya meskipun laba di atas kertas turun, bisnis utama mereka itu masih seperti mesin pencetak uang yang sangat kuat. Ini pertanyaan yang bagus banget. Jadi gini, laba itu kan konsep akuntansi. Bisa jadi ada penjualan yang belum dibayar tunai tapi sudah dihitung sebagai laba. Nah kalau kas, itu uang beneran yang masuk ke rekening. Perusahaan bisa aja kelihatan untung di laporan, tapi bangkrut karena nggak punya uang tunai. Makanya, melacak kas itu krusial. Oke, setelah kita kumpulkan semua petunjuk dari 3 laporan utama, sekarang waktunya kita menyatukan semua kepingan puzzle ini dan menarik kesimpulan dari investigasi keuangan kita. Jadi, apa kesimpulan investigasi kita? Poin krusialnya begini, tahun 2025 itu tahun yang penuh tantangan buat games. Penjualan dan laba mereka turun. Tapi di balik itu, ada kekuatan tersembunyi. Mereka berhasil bikin neraca keuangannya lebih sehat dengan mengurangi utang secara signifikan. Dan yang paling penting, bisnis inti mereka tetap jadi mesin penghasil uang tunai yang sangat efektif. Ini membawa kita ke pertanyaan besar buat masa depan. Cerita dari tahun 2025 ini menunjukkan sebuah perusahaan yang lagi beradaptasi, jadi lebih langsing, dengan utang lebih sedikit, meskipun pendapatan lagi tertekan. Pertanyaannya sekarang, apakah strategi ini cukup untuk membekali mereka menghadapi masa depan di pasar energi yang sangat dinamis? Nah, itulah cerita yang akan kita lihat kelanjutannya di laporan-laporan tahun berikutnya.